kelompok 2 akan mempresentasikan biaya overhead pabrik. Kelompok anggota kami terdiri dari 5 anggota, yakni yang pertama Arif Mahendra, kedua Firdaus Rosa Rahmawati, 3 Afia Lydia Oktaviana, 4 Eli Sudiasari, 5 Ani Trisna Fatmawati. Pengertian biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa. Biaya overhead juga bisa diartikan sebagai biaya yang ada pada laporan laba rugi perusahaan yang ada di luar aktivitas produksi perusahaan. Gambaran sederhananya, pembelian persediaan tidak masuk pada biaya overhead, sebab biaya ini berkaitan pada kegiatan produksi perusahaan secara langsung. Biaya overhead pabrik juga merupakan biaya produksi, selain biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, yang elemennya dapat digolongkan ke dalam biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, penyusutan dan amortisasi aktiva tetap pabrik, reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap pabrik, biaya listrik, air pabrik, biaya asuransi pabrik, biaya overhead lain-lain. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung disebut pula dengan istilah biaya utama atau prime cost. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik sering pula disebut dengan istilah biaya konversi atau conversion cost. Penggolongan biaya overhead pabrik yang pertama, biaya overhead pabrik menurut sifatnya. 2. Biaya overhead pabrik menurut perilaku terkait perubahan volume produksi. 3. Biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Biaya overhead pabrik menurut sifatnya, biaya bahan penolong yakni bahan yang bukan menjadi bagian hasil produksi maupun bahan yang memiliki nilai lebih kecil ketimbang harga produk secara keseluruhan. Misalnya, di dalam sebuah perusahaan percetakan yang termasuk dalam bahan penolong adalah bahan perekat, tinta koreksi, dan pita mesin ketik. Biaya reparasi dan pemeliharaan meliputi biaya bahan habis pakai, biaya suku cadang, serta harga jasa yang perlu dikeluarkan perusahaan untuk perbaikan kendaraan, mesin produksi, serta peralatan lain. 3. Biaya tenaga kerja tidak langsung, yakni tenaga kerja perusahaan yang upahnya tidak bisa diperhitungkan langsung pada produk. Biaya ini terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tak langsung tersebut. Tenaga kerja tidak langsung terdiri dari karyawannya bekerja dalam departemen pembantu, seperti departemen pembangkit tenaga listrik, uap, bengkel, dan departemen gudang. Karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi, seperti kepala departemen produksi, karyawan administrasi pabrik, dan mandor. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, contohnya adalah biaya-biaya depresiasi emplasemen pabrik, bangunan pabrik, mesin dan equipment, perkakas laboratorium, alat kerja, dan aktiva tetap lain yang digunakan di pabrik. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, contohnya adalah biaya-biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin dan equipment, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, dan biaya amortisasi kerugian triliunan. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Contohnya adalah biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik PLN, dan sebagainya. Biaya overhead pabrik menurut perilaku terkait perubahan volume produksi. Biaya overhead pabrik tetap yakni biaya yang tidak berubah meski volume produksi terdapat perubahan. Contohnya, pembayaran sewa dan hipotek, depresiasi aset tetap, biaya tenaga kerja, asuransi, iuran keanggotaan, biaya jasa hukum, dan konsultan akuntansi. Biaya overhead pabrik variabel yakni yang berubah sebanding dengan perubahan pada volume produksi. Contohnya, biaya pemasaran, perlengkapan kantor, dan biaya telepon. Biaya overhead pabrik semi variabel yakni biaya yang berubah tetapi tidak sebanding dengan perubahan volume produksi. Terkadang, di kurun waktu tertentu, biaya overhead
bisa terjadi secara tetap. Contohnya adalah biaya tinta printer. Selanjutnya, biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Biaya overhead pabrik langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Contohnya, gaji mandor departemen produksi, biaya depresiasi mesin, dan biaya bahan penolong. 2. Biaya overhead pabrik tidak langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari suatu departemen. Contohnya, biaya depresiasi, pemeliharaan, dan asuransi gedung pabrik. Manfaat biaya overhead pabrik yaitu menentukan harga secara tepat, mengetahui rincian alokasi biaya, mengawasi pengeluaran biaya. Menghitung tarif biaya overhead pabrik. Penentuan tarif biaya overhead pabrik dilaksanakan melalui 3 tahap berikut. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik harus diperhatikan dengan kegiatan yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran, yaitu pertama, kapasitas praktis, 2. Kapasitas normal, 3. Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Satuan produk. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan langsung membebankan BOP kepada produk. Beban BOP untuk setiap produk dihitung dengan rumus tarif BOP sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jumlah produk yang dihasilkan. Biaya bahan mentah. Jika BOP yang dominan bervariasi dengan nilai bahan mentah, maka dasar yang dipakai untuk membebankan kepada produk adalah biaya bahan baku yang dipakai. Rumus perhitungannya adalah tarif BOP sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran BBBB yang dipakai dikali 100%. Yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung. Jika sebagian besar elemen BOP mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah upah, maka dasar yang dipakai untuk membebankan adalah biaya tenaga kerja langsung. Rumus perhitungannya adalah tarif BOP sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran BTKL dikali 100%. Jam tenaga kerja langsung. Oleh karena itu, ada keterkaitan yang erat antara biaya tenaga kerja langsung dengan jumlah jam kerja langsung. Maka BOP dibebankan atas dasar jam tenaga kerja langsung. Rumus perhitungannya adalah tarif BOP sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jam kerja langsung dikali 100%. Jam mesin. Apabila BOP bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, maka dasar yang dipakai untuk membebankannya adalah jam mesin. Rumus perhitungannya adalah tarif BOP sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jam mesin dikali 100%. Yang ketiga, metode penentuan tarif biaya overhead. Plan weight rate atau tarif tunggal. Perusahaan hanya menggunakan tarif biaya overhead pabrik untuk pembebanan biaya overhead pabrik ke pesanan maupun produknya dari awal sampai proses akhir. Yang kedua, departmental rate atau tarif departementalisasi. Perusahaan menetapkan tarif biaya overhead pabrik untuk setiap tahapan atau departemen produksi yang ada di perusahaan. Jumlah tarif biaya overhead pabrik tergantung dari tahapan atau departemen produksi yang ada. Activity rate atau tarif setiap aktivitas. Perusahaan menetapkan tarif biaya overhead pabrik untuk setiap aktivitas yang terjadi dalam pembuatan produknya. Cara ini dikenal dengan Activity Based Costing atau ABC. Contoh soalnya, PT Rainbow menentukan tarif BOP ditentukan di muka bulan Januari 2020. Perusahaan membuat anggaran BOP dengan kapasitas normal 30.000 jam mesin dengan data produksi sebagai berikut. Di sini ada contoh soal, ada jenis biaya, ada variabel, dan ada jumlah-jumlah. Nah,
Pada akhir bulan, BOP sesungguhnya terjadi pada kapasitas sesungguhnya, yakni 27.500 jam. Di sini akan kembali dijelaskan. Selanjutnya, diminta. Pertama, berapakah BOP tetap dan variabel yang dianggarkan? Yang kedua, hitung tarif BOP bulan Januari berdasarkan jam mesin, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam kerja langsung, dan unit produksi. Yang ketiga, hitunglah pada BOP sesungguhnya, tarif BOP variabel dan tetap, selisih BOP, dan selisih anggaran dan kapasitas. Di sini ada penyelesaiannya. Yang pertama, BOP tetap, BOP variabel. Ada kelanjutan nomor 2, tarif BOP tetap, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam kerja langsung, dan unit produksi. Yang ketiga ada BOP tetap, selisih BOP, selisih anggaran. Dan di sini ada labanya kisar 315.500. Selisih kapasitasnya ada metode pertama dan metode 2. Yang tadi mengalami laba dan yang kedua ini mengalami rugi. Ruginya sekitar Rp384.250. Sekian, terima kasih dari kelompok 2. Mohon maaf jika masih ada salah kata dan kekurangan di dalam materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.